menawarkan solusi ekonomis atasi panas dibandingkan dengan pendingin udara atau AC. Kipas angin tentu jadi alat yang umum digunakan di berbagai rumah tangga, terutama di negara-negara tropis dan selama musim panas. Namun, di balik manfaatnya yang diberi kesejukan itu ternyata ada dampak risiko kesehatan yang perlu kita waspadai. Apa saja itu? Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Enam bahaya terpapar kipas angin secara langsung. Sahabat Live, sudah ada berbagai penelitian terkini yang telah mengidentifikasi sejumlah dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan kipas angin yang tidak tepat. Terutama ketika seseorang terpapar aliran udara dari kipas angin ini secara langsung dalam jangka waktu yang panjang. Apa saja resiko kesehatannya? Yang pertama adalah peningkatan resiko paralisis Bell. Sahabat Live, apa sih paralisis Bell ini? Nah, ini adalah paralisis wajah perifer idiopatik yang sebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot wajah kita sementara. Meskipun penyebab pastinya masih diperdebatkan, penelitian terkini tunjukkan adanya hubungan antara paparan dingin dari aliran udara langsung seperti dari kipas angin dengan peningkatan resiko terjadinya paralisis Bell ini. Menurut Zhang dan kawan-kawan di tahun 2020, temukan bahwa paparan terhadap angin dingin merupakan faktor resiko yang signifikan untuk terjadinya paralisis Bell ini. Dalam studi kasus kontrol yang mereka lakukan, mereka temukan bahwa paparan terhadap angin dingin bisa tingkatkan resiko paralisis Bell sebesar 2,9 kali lipat. Katanya paparan dingin mendadak bisa picu vasokonstriksi pembuluh darah di sekitar saraf wajah kita yang nantinya sebabkan iskemia dan edema yang mengganggu fungsi saraf tersebut. Studi lain oleh Park dan kawan-kawan di tahun 2018 juga sebut paparan terhadap perubahan suhu mendadak seperti yang terjadi ketika seseorang berada di bawah aliran kipas angin langsung setelah berkeringat meningkatkan resiko paralisis Bell sebesar 35%. Patut dipertimbangkan ya sahabat Live. Yang kedua, nyeri otot dan gangguan muskuloskeletal. Sahabat Live, paparan berkelanjutan terhadap aliran udara dingin dari kipas angin ternyata bisa sebabkan ketegangan otot dan berbagai masalah muskuloskeletal ini. Penelitian oleh Kim dan kawan-kawan di tahun 2015 ungkapkan bahwa paparan terhadap aliran udara yang dingin dan konstan bisa sebabkan pengerasan dan ketegangan pada otot-otot yang terpapar, terutama di area leher dan bahu kita. Jadi, fenomena ini terjadi karena respon fisiologis tubuh terhadap sensasi dingin, di mana otot-otot kita secara tidak sadar berkontraksi sebagai mekanisme tubuh kita untuk mempertahankan panas tubuh kita, sahabat Live. Studi ergonomis yang dilakukan oleh Martinez Calderon dan kawan-kawannya di tahun 2018 pada pekerja kantor menemukan korelasi positif nih antara penggunaan kipas angin langsung dan peningkatan keluhan nyeri leher, bahu, dan punggung atas kita. Jadi, para peneliti mengamati bahwa aliran udara yang konstan dari kipas angin bisa sebabkan postur tubuh yang tidak ergonomis karena subjek secara tidak sadar mengubah posisi mereka untuk menghindari atau mencari aliran udara, yang pada akhirnya bisa sebabkan ketegangan otot dan nyeri. Dan ada lagi sahabat Live, penelitian lain oleh Chang dan kawan-kawan di tahun 2017 buktikan bahwa paparan jangka panjang terhadap aliran udara dari kipas angin terutama saat tidur ini bisa picu atau perburuk kondisi seperti tortikolis atau leher beku dan fibromyalgia pada individu yang rentan. Bahkan katanya bisa sampai ganggu sirkulasi mikro dan metabolisme jaringan yang berkontribusi pada perkembangan nyeri kronis, sahabat Live.
Yang ketiga adalah kekeringan mukosa mata dan masalah oftalmologis. Sahabat Live, paparan langsung dan berkelanjutan dari aliran udara kipas angin terhadap mata kita bisa sebabkan kekeringan pada mukosa mata kita dan berbagai masalah oftalmologis lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wang dan kawan-kawan di tahun 2015 menunjukkan bahwa aliran udara yang konstan ini bisa percepat penguapan lapisan air mata atau tear film kita yang merupakan komponen penting untuk lindungi permukaan mata kita dari iritasi dan infeksi. Jadi ketika lapisan air mata kita menguap dengan cepat, mata kita jadi kering dan bisa sebabkan kondisi yang dikenal sebagai sindrom mata kering atau dry eye syndrome. Belum lagi jika kipas angin kita bisa bawa partikel debu dan alergen yang bisa mengendap di permukaan mata kita. Sehingga perburuk gejala pada individu yang sudah memiliki kecenderungan alergi atau masalah mata. Nah, khususnya bagi sahabat Live pengguna lens mata, penting untuk diperhatikan ya. Kenapa? Karena ternyata resiko terkena masalah mata kering ini karena terpapar aliran udara langsung jadi jauh lebih tinggi. Yang keempat adalah gangguan pernapasan dan eksaserbasi kondisi respiratorik. Loh, bukannya terkipas angin jadi terasa lebih segar? Sahabat Live, paparan langsung dan terus-menerus terhadap aliran udara dari kipas angin ternyata bisa perburuk kondisi pernapasan yang sudah ada sebelumnya dan potensial memicu gangguan respiratorik baru. Penelitian komprehensif oleh Bernstein dan kawan-kawan di tahun 2017 menunjukkan bahwa aliran udara yang konstan dari kipas angin ini bisa sebabkan kekeringan pada mukosa saluran pernapasan kita, yang merupakan mekanisme pertahanan utama terhadap patogen dan iritan. Kalau terjadi seperti ini, kekeringan ini bisa kurangi efektivitas silia atau rambut halus dalam membersihkan saluran napas kita, sehingga berujung bisa tingkatkan kerentanan terhadap infeksi pernapasan kita. Studi eksperimental yang dilakukan oleh Kaminski dan kawan-kawan di tahun 2019 pada pasien dengan asma, mereka ungkap bahwa paparan langsung terhadap aliran udara dari kipas angin ini selama 4 jam bisa picu peningkatan signifikan pada reaktivitas bronkial dan perburuk gejala asma. Jadi para peneliti menghubungkan fenomena ini dengan efek pengeringan pada mukosa bronkial dan kemungkinan stimulasi reseptor dingin di saluran napas yang bisa picu bronkokonstriksi. Bahkan lebih jauh lagi, penelitian longitudinal oleh Zhang dan Liu di tahun 2020 temukan bahwa individu yang tidur dengan kipas angin yang mengarah langsung ke wajah memiliki peningkatan 28% dalam frekuensi eksaserbasi. Kondisi pernapasan kronis seperti rhinitis alergi, sinusitis kronis, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan kipas angin atau yang menggunakannya dengan posisi tidak langsung. Jadi patut ya kita perhatikan sahabat Live. Yang kelima adalah gangguan tidur dan dampak neurologis. Jadi sahabat Live, meskipun banyak orang menggunakan kipas angin untuk membantu tidur, paparan langsung dan terus-menerus justru bisa sebabkan gangguan tidur dan berbagai dampak neurologis. Penelitian oleh Gu Zhong dan kawan-kawan di tahun 2016 dengan menggunakan polisomnografi atau studi tidur, mereka menunjukkan bahwa subjek yang tidur dengan kipas angin yang mengarah langsung ke tubuh alami peningkatan gelombang alfa dan beta selama fase tidur dalam, yang mengindikasikan gangguan pada kualitas tidur meskipun subjek tetap tertidur. Para peneliti menyimpulkan bahwa stimulasi sensori konstan dari aliran udara sebenarnya bisa ganggu siklus tidur normal dan bahkan kurangi kualitas istirahat kita. Bahkan studi longitudinal yang dilakukan oleh Maksui dan kawan-kawan di tahun 2018 menemukan bahwa individu yang secara rutin tidur dengan kipas angin yang mengarah langsung ke kepala selama lebih dari 6 bulan melaporkan peningkatan insiden sakit kepala pagi hari
matahari, kemudian berkonsentrasi dan perubahan mood dibandingkan dengan kelompok kontrol. Belum lagi tentang efek kebisingan rendah atau low frequency noise dari kipas angin ini. Ini ungkapkan bahwa paparan berkelanjutan terhadap kebisingan ini meskipun tidak selalu disadari, ini bisa mempengaruhi aktivitas gelombang otak kita dan berkontribusi pada gangguan tidur, peningkatan kecemasan, dan penurunan kinerja kognitif pada individu yang sensitif. Yang keenam adalah dehidrasi kulit dan masalah dermatologis. Nah, apa bisa ya angin buat masalah kulit? Sahabat Live, ternyata paparan langsung dan berkelanjutan terhadap aliran udara dari kipas angin ini bisa sebabkan dehidrasi kulit dan berbagai masalah dermatologis. Studi yang dilakukan oleh Rawlings dan kawan-kawannya di tahun 2015 tunjukkan bahwa aliran udara konstan bisa tingkatkan tingkat evaporasi air transpidermal yang merupakan parameter penting untuk fungsi barrier kulit kita. Nah, peningkatan ini bisa sebabkan kulit kita jadi kering, bersisik, dan lebih rentan terhadap iritasi dan peradangan tentunya. Nah, ekstra waspada nih bagi sahabat Live dengan kondisi kulit seperti dermatitis atopik dan eksim yang terpapar aliran udara langsung dari kipas angin selama lebih dari 4 jam per hari. Bisa mengalami eksaserbasi gejala yang lebih signifikan dibandingkan dengan mereka yang memiliki kondisi serupa tetapi tidak terpapar kipas angin. Bukan hanya itu sahabat Live, menariknya menurut studi Kochner dan kawan-kawan di tahun 2020 tentang efek lingkungan pada integritas kulit mengungkapkan bahwa paparan jangka panjang terhadap aliran udara yang konstan bahkan bisa percepat proses penuaan kulit atau photoaging melalui peningkatan stres oksidatif pada sel-sel kulit dan gangguan pada produksi lipid alami yang penting untuk fungsi barrier kulit. Jadi, penting kita perhatikan agar bukan hanya bisa lebih sehat, kita bisa cegah penuaan kulit yang bisa terjadi lebih cepat karena kipas angin yang langsung ke wajah kita. Nah, untuk atasinya, Sobat Live bisa ikut beberapa tips yang disarankan. Pertama, silakan Sobat Live posisikan kipas angin untuk memberikan ventilasi umum ruangan daripada mengarahkannya langsung ke tubuh atau kulit kita. Apalagi ke arah mata kita. Jangan lupa juga sahabat Live gunakan pengatur waktu atau timer pada kipas angin kita, terutama saat tidur, untuk menghindari paparan sepanjang malam. Sahabat Live bisa juga pertimbangkan untuk melakukan peregangan ringan dan pergerakan setelah terpapar kipas angin dalam waktu lama. Untuk sebelum tidur, sahabat Live bisa gunakan selimut ringan atau jaket untuk lindungi area tubuh yang sensitif terhadap aliran udara langsung. Nah, bagi yang memiliki masalah mata, jangan lupa gunakan kacamata pelindung atau pertimbangkan untuk menggunakan tetes mata pelumas atau artificial tears. Jika harus berada di lingkungan dengan kipas angin dalam waktu lama. Kita bisa atur kecepatan kipas angin pada level yang lebih rendah untuk kurangi kekuatan aliran udara dan melakukan jeda penggunaan kipas angin secara berkala untuk bisa berikan waktu bagi mata kita untuk melembabkannya kembali. Jadi bagi sahabat Live yang alami masalah pernapasan karena paparan kipas angin langsung, penting untuk kita gunakan pelembab udara atau humidifier untuk mengimbangi efek pengeringan dari kipas angin. Bisa juga berkonsultasi dengan dokter tentang penggunaan kipas angin yang aman. Agar sahabat Live tidak terkena efek suara dari kipas angin ini, sahabat Live bisa atur kipas angin kita dengan fitur white noise yang lebih stabil dan kurang mengganggu. Bagi yang punya kulit sensitif, jangan lupa gunakan pelembab kulit secara teratur, terutama sebelum dan setelah terpapar kipas angin. Bisa juga sahabat Live konsultasikan dengan dermatologi tentang strategi perlindungan tambahan lainnya. Sahabat Live, memang ya kipas angin menawarkan solusi ekonomis dan efektif untuk atasi ketidaknyamanan akibat
panasnya udara. Tapi nyata bahwa paparan langsung dan berkelanjutan terhadap aliran udaranya ini bisa ganggu kesehatan kita. Dari masalah mata kering hingga gangguan pernapasan, dari ketegangan otot hingga gangguan tidur, dari dehidrasi kulit hingga peningkatan paparan alergen, kipas angin dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan jika digunakan secara tidak tepat. Tapi sahabat live, tidak berarti bahwa kipas angin harus dihindari secara sepenuhnya. Penggunaan yang bijak dan penempatan yang tepat pasti bisa meminimalisir resiko kesehatan sambil tetap memperoleh manfaat pendinginannya. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang diberikan tadi dan pertimbangkan kondisi kesehatan individu, kipas angin tentu bisa tetap jadi alat yang berguna dalam manajemen kenyamanan normal tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang kita. Demikianlah pembahasan kita, kiranya sahabat live terberkati. Jangan lupa like dan share video ini di YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama live in fullness to eternity.